Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Hidup dalam Ketakutan. Sudah tentu tak seorang pun mau hidup dalam ketakutan, bukan? Tetapi firman Tuhan mengatakan kita harus hidup dalam ketakutan selama kita ada di dunia ini. Dituliskan dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Di sini dikatakan, kamu harus hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jelas. Nah, kata ketakutan dalam teks aslinya ditulis dengan kata phobos, yang artinya memiliki rasa segan, rasa hormat atau memberi nilai tinggi kepada Allah. Selama hidup ini, kita harus menghormati Tuhan secara patut. Itulah yang dimaksud hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Sedangkan dalam BIMK, versi bahasa Indonesia masa kini, dipakai kata mengagungkan. Dituliskan demikian, kalian menyebut Allah itu Bapa pada waktu kalian berdoa kepadanya. Nah, Allah itulah yang menghakimi manusia setimpal dengan perbuatan masing-masing tanpa pandang bulu. Sebab itu, selama kalian masih ada di dunia ini, hendaklah kalian mengagungkan Allah dalam hidupmu. Dikatakan di ayat ini bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak memandang muka. Dan itu berbahaya. Artinya dia tidak peduli siapa kita, mau kita kaya atau miskin, orang berpengaruh atau mereka yang direndahkan manusia, pelayan Tuhan atau orang awam, berpendidikan atau tidak, pandai atau bodoh, pokoknya semua akan dihakimi menurut perbuatannya. Dan di sana kita sendiri, tidak ada yang mendampingi. Dan kita harus berdiri di hadapan tahta Allah yang maha suci dan maha agung. Dan kalau kita kedapatan tidak berkenan, kita akan dibuang ke api kekal. Dan itu sama artinya terpisah dari Allah selama-lamanya. Itu ngeri, sangat mengerikan saudaraku. Kalau itu sampai terjadi atau kita alami, betapa tragis jadinya hidup ini. Kita baru tahu bahwa segala yang kita punya, yang kita miliki dan sudah kita peroleh melalui perjuangan hidup selama kita di dunia, ternyata tidak bisa menolong. Orang-orang yang kita kasihi, pendeta kita sekalipun, kekayaan kita, jabatan kita, pengaruh kita, kepandaian kita, nilai diri dan kehormatan kita, ternyata semua tidak berguna dan tidak dapat menolong kita. Ketika itulah kita akan menyesal dan sangat menyesal. Kita baru sadar bahwa ternyata hidup yang kita gelar ternyata salah. Ternyata tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki. Padahal kita pikir kita sudah benar. Karena merasa sudah melayani, bahkan memperoleh karunia, bisa tumpang tangan orang sakit sembuh, usir setan, dan lain-lain.
tapi ternyata kita tidak dikenal Allah. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kita baru sadar bahwa ternyata kehidupan kekal itu ada di tangan kita sendiri. Kitalah yang menentukan nasib kekal kita, yaitu bagaimana kita menyikapi atau merespon anugerah keselamatan yang sudah Tuhan Yesus sediakan. Itulah sebabnya dalam suratnya Petrus mengatakan, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, ini penting, maka saya ulang, saudara. Kita harus ketakutan selama kita hidup di dunia ini. Nah, yang jadi persoalan, bagaimana kita bisa memiliki kegentaran akan Allah kalau kita tidak menghayati bahwa Allah itu nyata dan ada? Bagaimana kita bisa ketakutan kalau kita tidak menghayati bahwa Allah bisa saja menolak kita? Bagaimana kita bisa memberi hormat kepadanya kalau kita tidak menghayati Dia selalu hadir dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa segen kepadanya kalau kita tidak menghayati kekerasan dan keadilannya? Harus jujur, saudara, ini tidak mudah. Ini juga bukan otomatis, yaitu ketika kita menjadi Kristen, seketika itu juga kita bisa menghayati atau mengalami Dia. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi, untuk bersentuhan dengan Tuhan, untuk mengalami Dia, dibutuhkan perjuangan panjang melalui setiap nafas hidup kita. Ibarat orang yang percaya bahwa virus COVID itu ada dan nyata, meskipun tidak bisa dilihat oleh mata, lalu membuat orang itu memperhatikan hidupnya mungkin dengan 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, juga minum vitamin, makan yang bergizi, tidur cukup, dan tentu masih banyak lagi yang dilakukannya demi ketakutannya terpapar COVID-19 atau Omikron. Demikian juga seharusnya orang yang memiliki ketakutan akan Allah. Kalau kita mau memiliki ketakutan akan Allah, kita juga harus menjaga hidup kita. Hidup kita harus berkualitas. Bukan hanya dari hal-hal yang nampak saja, tetapi juga yang menyangkut cacat batiniah kita. Ini harus kita perkarakan setiap saat. Kita harus selalu mengupdate kehidupan kita. Kita harus selalu bercermin pada kehidupan Yesus. Kita harus hidup sebersih-bersihnya. Tidak melukai siapapun dan dimanapun kita berada. Kita membawa suasana teduh dan tentram. Ketika itu kita lakukan setiap saat, itu berarti kita sedang hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Tetapi kita tidak akan ketakutan ketika kelak kita berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Karena kita sudah terbiasa hidup bersama Sang Hakim Agung itu, Yesus, Tuhan kita selama kita masih di bumi ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.